Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Misteri Kodam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Tanaman yang ditanam di dekat rumah akan membuat suasana rumah menjadi sejuk, asri, dan indah. Namun, apakah kamu tahu bahwa ada beberapa jenis tanaman yang dilarang ditanam di dekat rumah karena mengundang roh mistis, disukai hantu, ular, dan mendatangkan energi negatif? Berdasarkan kepercayaan kuno, setidaknya itu terdapat 8 jenis tanaman yang tidak baik atau dilarang ditanam di dekat rumah. Namun, ada pula tanaman yang mengundang energi positif, keberkahan, dan juga memudahkan pemilik dalam mendapatkan kekayaan. Namun, dalam video kali ini, admin akan membahas tentang beberapa tanaman yang memang tidak boleh ditanam di dekat rumah karena dipercaya mengundang energi negatif, disukai oleh para makhluk gaib untuk bersarang. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini. Terima kasih. Pohon sawo. Pohon sawo yang sudah besar dipercaya merupakan tempat tinggal makhluk gaib. Banyak yang meyakini penunggu pohon sawo besar terkadang berwujud seperti punakawan, yakni tokoh dalam pewayangan yang berwujud seram. Dan ada juga yang meyakini bahwa pohon sawo merupakan lokasi tempat tinggal para hantu jenis pesugihan, misalnya tuyul. Maka dari itu, disarankan jika menanam pohon sawo, alangkah baiknya jauh dari rumah karena dianggap menarik ataupun mendatangkan energi negatif bagi pemilik rumah. Pohon sawo Manila atau sawo hijau. Pohon sawo hijau atau yang dikenal sawo Manila atau buah kanitu, berdasarkan kepercayaan orang tua terdahulu, khususnya di sejumlah daerah di Jawa, diyakini ada anak kecil berwujud hantu berada di bawah pohon kanitu. Adapun yang meyakini kalau melewati pohon sawo hijau atau pohon kanitu di waktu maghrib, maka akan disesatkan pandangannya oleh makhluk halus sehingga dia jadi berjalan kebingungan. Pohon randu atau pohon kapuk. Pohon yang buahnya menghasilkan kapuk, konon katanya merupakan tempat yang disukai oleh hantu, pocong, dan kuntilanak. Banyak orang dahulu meyakini jika ingin melihat penampakan hantu, pocong, dan hantu kuntilanak, maka datangilah pohon randu yang besar di malam Jumat, tepat bulan purnama, di waktu tengah malam. Maka hantu itu akan menampakkan wujudnya. Pohon ketapang. Pohon ketapang memiliki ciri tajuk cabang, ranting yang bertingkat-tingkat dan terlihat indah. Kerap ada di taman atau di pinggir jalan. Bahkan ada juga yang menanam di depan rumah. Pohon ketapang kerap dijadikan sebagai pohon peneduh. Namun sayangnya pohon ketapang ini dianggap pohon angker dan pohon mistis. Pasalnya, diyakini menjadi tempat yang disukai oleh para makhluk gaib dari ilmu hitam. Dan adapun mitos lain mengatakan
Kalau pohon ini ditebang tanpa izin, maka si penebang itu akan mendapatkan kesialan dan terhambat rezekinya. Dan itulah mengapa pohon ketapang dianggap tanaman yang tidak baik jika ditanam di dekat rumah. Pohon pisang raja sajen. Pisang sesaji atau pisang raja sajen. Sewaktu jantung pisangnya akan keluar dan mengarah ke bawah. Konon katanya, diyakini di situ ada makhluk halus yang bernama Banaspati. Hantu ini menyukai air yang menetes keluar bersamaan dengan keluarnya jantung pisang raja. Dan jika ditanam di depan rumah, diyakini bahwa rumah itu akan dikunjungi oleh hantu Banaspati dan rumahnya diselimuti aura panas. Aura panas yang dimaksud ini adalah aura panas mistis yang membuat suatu tempat menjadi tidak nyaman. Maka sangat disarankan bila menanam pohon pisang, jangan dekat dengan rumah, apalagi di depan. Itu sangat tidak disarankan. Diyakini pula kalau menanam pohon pisang raja di dekat warung, maka warung itu akan menjadi sepi karena didatangi oleh makhluk Banaspati. Kalaupun ingin tetap menanam pisang raja, maka sebaiknya harus jauh dari rumah. Pohon nangka. Pohon nangka yang sudah besar dan sudah rindang, jika berada di depan rumah, mitosnya pohon nangka yang besar itu menjadi tempat tinggal para makhluk halus. Dan pohon nangka yang sudah besar dan rindang sangat disukai oleh hantu kuntilanak. Terlebih berada di depan rumah, karena hal tersebut akan mengundang energi negatif. Pohon kolang-kaling atau pohon aren. Pohon aren dipercaya sebagai pohon yang tidak baik ditanam di depan rumah. Karena dalam cerita mistis, pohon aren sangat disukai oleh makhluk yang bernama Carul, hantu yang suka menculik janin dalam kandungan ibu hamil. Sehingga kalau ingin menanamnya, jangan dekat-dekat di rumah. Alangkah baiknya jika menanam pohon aren jauh dari rumah. Pohon sukun. Tanaman pohon sukun juga termasuk tanaman yang disukai oleh para makhluk gaib. Tanaman pohon sukun juga termasuk tanaman yang tidak baik jika ditanam di dekat rumah, dikarenakan akarnya saat dia sudah tumbuh besar bisa merusak tembok rumah. Selain itu, konon katanya pohon sukun adalah pohon yang direbutin para makhluk halus untuk tempat saling adu kekuatan untuk menguasai pohon sukun. Sehingga jika ditanam dekat rumah, dipercaya rumahnya akan sering diselimuti oleh kekuatan mistis. Selain dari ke-8 tanaman tersebut, termasuk jenis tanaman juga yang sangat disukai oleh ular, bahkan ulat untuk bersarang. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang setidaknya itu ada 8 tanaman yang tidak boleh ditanam di dekat rumah karena akan mengundang energi negatif. Antara percaya ataupun tidak, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Namun untuk selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Salam bahagia, rahayu sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.